macam-macam peralatan tangan yang digunakan oleh para teknisi listrik. Jadi apa aja itu, tonton sampai habis materi yang saya akan sampaikan. Selamat menonton. Sahabat rumah belajar, pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang macam-macam peralatan tangan. Apa itu peralatan tangan? Yang sering dipakai oleh seorang teknisi listrik atau mekanik elektro, yaitu alat tangan yang mudah dibawa. Biasanya alat tersebut dikemas dalam satu kotak atau juga disebut toolbox. Jadi alat-alat itu dimasukkan, perkakas dimasukkan ke dalam toolbox supaya kita mudah membawanya. Alat-alat tangan apa aja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah obeng, di mana berfungsi sebagai pemutar skrup. Tangkainya terbuat dari kayu atau plastik atau juga bisa dari karet. Dan batangnya terbuat dari baja sesuai dengan cara kerjanya. Dan obeng dibuat dalam berbagai ukuran. Ada yang seperti kecil, sedang, besar. Obeng ada dua jenis, yaitu obeng plus dan obeng min. Selanjutnya tang. Tang menurut bentuknya adalah beberapa macam dan fungsinya berbeda-beda. Antara lain yaitu tang kombinasi, tang potong, tang lancip, tang kakak tua, tang pengupas, dan tang kripping. Untuk itu nanti saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi tang tersebut. Bisa kalian dilihat di sini. Yang pertama adalah tang kombinasi, di mana fungsinya untuk memotong melintir kabel dan juga bisa mengupas kabel. Maka dari itu tang ini biasanya sangat efisien untuk memotong dan mengupas kabel. Jadi satu. Kebanyakan pada umumnya semua teknisi memakai tang ini. Yang kedua adalah tang potong. Nah, ini fungsinya hanya untuk memotong kabel listrik. Bisa kalian lihat di situ bagaimana sudutnya, runcingnya tang tersebut seperti bentuknya lancip dan pegangannya juga terbuat dari karet. Yang ketiga adalah tang lancip, fungsinya untuk kita mengambil benda-benda kecil yang kita tidak bisa ambil dengan tangan sendiri, atau bisa pakai tang yang bentuk-bentuknya sekrup-sekrup kecil. Yang keempat adalah tang kakak tua. Di sini fungsinya untuk mencongkel paku. Selanjutnya tang pengupas digunakan untuk mengupas kabel. Biasanya ini digunakan untuk kita memasang rangkaian pengendali. Yang terakhir adalah tang kripping. Berfungsi untuk kita mensekun kabel atau sepatu kabel. Biasanya ini digunakan dalam pemasangan pemasangan rangkaian pengendali elektromagnetik. Oke, selain alat-alat tersebut, seorang teknisi listrik juga harus mempunyai avometer dan isolasi. Nah, avometer ini pada umumnya sebagai alat ukur untuk mengukur besaran hambatan, tegangan arus dan listrik. Nah, bisa seperti contohnya seperti ini. Seorang teknisi kita harus mengetahui bagaimana misalnya apakah kita memasang suatu instalasi ada sumber listriknya atau tidak. Maka dari itu kita harus ukur terlebih dahulu dengan menggunakan avometer.
Sedangkan isolasi untuk merapikan sambungan kabel. Bila mana kita menyambung kabel agar tidak terjadi hubung singkat atau safety keamanannya, maka kita harus bungkus dengan isolasi.